Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, sehat, dan dalam penyertaan Tuhan. Jumpa lagi dengan saya dalam Renungan Harian, dan Renungan Harian kali ini saya mengambil judul Tangan, Wajah, dan Hati. Ini terinspirasi ketika waktu itu saya membawakan hadiah kepada anak saya. Dia mendapatkan hadiah karena menang lomba ayat hafalan, dan ketika saya sampai kepada dia, saya berikan hadiah itu tanpa panjang lebar. Si Ken langsung ambil hadiahnya dengan antusias, dan dia nggak menanyakan hadiah ini untuk apa, hadiah ini dia dapat karena apa, bahkan boro-boro nanya tentang itu. Lihat wajah saya pun dia nggak sempat karena fokusnya kepada hadiah yang ada di tangan saya. Nah, itulah yang sering kali terjadi dalam hari-hari ini. Ada begitu banyak orang yang hanya fokus dengan apa yang ada di tangan Tuhan. Oh iya, ada apa sih di tangan Tuhan? Di tangan Tuhan ada berkat. Di tangan Tuhan ada mujizat. Di tangan Tuhan ada kesembuhan. Tetapi di lain waktu ada kalanya tangan Tuhan juga membawa tongkat untuk memberi pukulan kepada kita. Untuk apa? Untuk menghajar kita, untuk mendidik kita, supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Terus yang kedua, tadi saya bicara tentang wajah. Oh iya, berbicara tentang wajah, wajah adalah ekspresi dari emosi seseorang. Ketika dia senang hatinya, maka wajahnya teduh, wajahnya penuh dengan damai sejahtera. Tetapi ketika seseorang dengan kemarahannya, maka wajahnya pun mengekspresikan kemarahan. Tentunya nggak ada orang yang marah sambil senyum, gitu kan? Nggak ada orang yang marah sambil tertawa. Tetapi orang yang marah biasanya mengekspresikan lewat wajahnya yang penuh dengan kemarahan. Ada kalanya Tuhan Yesus dengan wajah penuh dengan belas kasihan menyembuhkan orang. Tetapi satu masa ada kalanya Tuhan Yesus dengan penuh kemarahan, dengan wajahnya yang garang, dia mengobrak-abrik orang yang berjualan di bait Allah. Wajah Tuhan, wajah yang sama, ada kalanya dengan penuh damai sejahtera memberikan ketenangan kepada kita. Tetapi ada kalanya wajah Tuhan dengan penuh dengan kemurkaan ketika kita berbuat salah, dan dia ingin memberitahu bahwa kita sedang salah. Yang ketiga tadi saya bahas hati. Ini yang unik. Kalau tadi di tangan ada kala berkat, ada kala tongkat. Kalau tadi di wajah ada kala penuh dengan damai sejahtera, tetapi ada kala penuh dengan kemurkaan dan kemarahan. Tetapi di hati Tuhan ternyata cuma satu, yaitu hati Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya kepada kita. Terlepas dari berkat dan tongkat, terlepas dari wajah yang penuh damai sejahtera dan penuh dengan kemarahan, ternyata hati Tuhan hanya fokus kepada satu hal, yaitu mengasihi kita, memberi yang terbaik untuk kita. Oleh sebab itu, inilah yang harusnya menjadi poin utama kita. Sebab sementara saudara mengenal Dia lebih baik, maka dengan kebesaran kuasa-Nya, Ia akan memberikan segala sesuatu. Kadang-kadang kita fokus kepada ini, Allah memberikan segala sesuatu, padahal firman-Nya nggak berhenti di situ. Ia akan memberikan segala sesuatu yang saudara perlukan. Bagi apa? Bagi kehidupan yang sungguh-sungguh baik. Rancangan Allah adalah Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Oleh sebab itu Dia akan memberikan segala sesuatu untuk kebaikan kita itu. Jadi ada kalanya ada berkat. Oh iya, kalau Tuhan memberikan berkat, kita harus tahu bahwa ketika Tuhan memberikan berkat itu berarti ada maksud Tuhan di sana. Lewat berkat itu kita menjadi lebih baik. Tetapi ada kalanya Tuhan memberikan tongkat, kita harus mengerti bahwa ada kalanya tongkat itu pun itulah yang terbaik buat kita. Jadi ini yang harus menjadi fokus kita hari ini. Kita mengerti hati Tuhan, kita mengenal hati Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hari ini biar kita diingatkan kembali bahwa ini yang harus menjadi fokus kita, yaitu hati Tuhan. Tuhan bisa mendatangkan berkat kepada kita,
Tuhan juga bisa mendatangkan tongkat dan pukulan kepada kita. Tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Jadi percayalah bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan sepanjang kita hidup di dalam panggilannya dan mengerjakan rencana-rencananya. Tuhan Yesus memberkati.